Um, I just want to say how very sorry I am for... She should be locked up until she tells us what happened. The truth is that I want an answer just as bad as all of you. We're talking about 17 kids in one classroom. I want to know what happened in that classroom. Why just her classroom? Why only her? They are our children. I love those kids. This is a true story that happened right here in my town. A lot of people die in a lot of really weird ways in this story, but you're not gonna find it in the news. Oke, balik lagi bersama kita di Sine Ngablu. Ngobrol ngalor ngidul seputar film. Gimana kabar lu, Tok? Kabar gua baik. Baik ya. Kemarin habis nonton film apa nih? Kemarin gua habis nonton film Weapons sih. Wih, sama kebetulan banget nih. Jadi ini Weapons ini kan termasuk film yang hangat ya, yang masih panas Ramai nih, masih ramai diperbincangkan setelah Demon Slayer dan Weapons. ada yang satu lagi yang YTT aja. YTT aja. Yang itu loh, yang 6 miliar. Oke, tapi balik lagi, kita serius nih. Ya. Jadi pembahasan kali ini tuh kita pengen nge-review tentang Weapons. Jadi tanpa basa-basi ya toh ya, langsung aja kita ngobrol ngalor ngidul di Sine Ngablu. Oke, Tok. Jadi setelah lu nonton Weapons, menurut lu gimana ceritanya? Pendapat lu tuh gimana ceritanya? Film ini sih bisa dibilang bagus. Tapi yang nggak gimana ya? Nggak bisa dibilang absolute cinema. Oh, gitu. Oke. Ya bagus, tapi ya nggak segitunya lah menurut gua. Masih ada yang lebih bagus lagi filmnya ya. Kalau gua bener sih, tapi emang filmnya bisa dibilang, kalau dibilang unik tuh unik. Emang karena dia ngambil multi perspektif. Jadi beberapa tokoh ya. Benar. Jadi ketika filmnya itu dimulai, kita diambil dari sudut pandang tokoh utama dulu, lalu ngambil dari sudut pandang tokoh lain sampai ke klimaksnya gitu. Dan menurut gua film ini tuh ngingetin ke salah satu film action, Tok. Dia di 2008, namanya tuh Vantage Point. Oh iya. Film teroris. Treatmentnya sama, dia menceritakan penyerangan presiden dari berbagai macam sudut pandang terorisnya. Jadi kan terorisnya tuh dia ada kelompok-kelompoknya kan, anggota-anggotanya itu diceritain dari sudut pandang masing-masing pelaku sama sudut pandang kepolisiannya. Tapi bedanya, kalau menurut gua ya, kalau dari Vantage Point itu, dia lebih ke logikanya, lebih ke logis. Kalau menurut gua, dia lebih ke logis, lebih ke actionnya. Dia lebih ke action, maininnya di situ, mainin perspektifnya. Tapi kalau di Weapons, ini dia lebih mainin emosional, ketakutannya, traumanya, terornya itu dimainin semua di situ. Dan memang sih, ini film kan juga sempat dapat rating 100% dari kritikus film di Rotten Tomatoes. Cuman sekarang udah turun. Detik video ini dibuat ya, 94%. Jadi kalau menurut gue setuju sih sama statement lu. Filmnya bagus, cuman menurut gue kalau dibilang 100% kayaknya lebih cocok 94 ya. Terus menurut gue juga ini sih, dan pacing film ini tuh lumayan lambat karena kan seperti yang tadi lu bilang kan, film ini ngangkat multi perspektif dari beberapa tokoh ya. Benar. Menurut gue pacing film ini ya lumayan lambat. Iya, makanya kalau menurut lu pada nih yang suka karakter filmnya pacingnya cepet atau orangnya yang bosenan, mungkin menurut lu filmnya agak boring. Karena emang filmnya tuh emang di build itu tuh bener-bener slow, nggak slow banget sih, tapi cukup lambat. Tapi justru di situ menurut kita ya, itu menjadi suatu treatment yang cukup oke, bagus lah, karena itu kita bisa diperlihatkan sudut pandang dari tiap karakternya tuh kayak gimana gitu loh. Terus juga nih, Tok, yang gue salut dari film ini tuh adalah dia bisa menciptakan teror dari adegan-adegan di siang harinya. Jadi gue inget banget ada satu karakter namanya siapa ya, Markus atau siapa gue lupa. Dia itu terhipnotis, dia ngejar si karakter utama, dan itu adegannya siang hari. Tapi
Tapi cukup mencekam ya memang. Wah, ya, siang hari ya. Itu gila banget. Itu bener, lu kalau nonton film zombie tuh itu bener-bener zombie yang kayak gitu tuh, yang bener-bener ngeri, anjir bener sumpah deh. Tatapannya melotot, larinya lari freak gitu. Ih, anjing, gua ini banget apa namanya agak disturbing sih sebenarnya sih. Tapi gua nggak tahu sih dan film ini tuh sebetulnya ada unsur komedinya apa enggak. Oke. Karena ada beberapa scene lumayan bikin satu studio tuh bisa ketawa semua. Oh gitu. Ada. Oh lu ini ya, maksudnya bukan cuman gue doang nih ternyata. Iya. Ya. Karena kita nonton by the way ini ya nggak bareng-bareng ya, kita nggak nobar bareng ya. Betul. Jadi benar ada di beberapa adegan penonton di bioskop gue juga tuh ketawa gitu. Gue pikir ngerasanya ini emang filmnya lucu ya apa gimana gitu. Gue jujur ketawa, tapi di situ gue bingung kayak is it supposed to be funny gitu loh. Gue nggak tahu. Tapi ternyata setelah gue dengar pengalaman lu kita juga nonton, ternyata emang dimaksudkan. Agak diselip-selip kan komedi. Iya, tapi ini komedinya bukan komedi yang kayak apa ya, jokes gitu bukan, tapi ini lebih ke dark comedy sih menurut gua. Jadi ada beberapa adegan yang seharusnya serem ya, tapi di sini malah lucu gitu loh. Dan ini kayaknya cocok sama si sutradaranya. Seingat gua tuh sutradaranya tuh salah satu pendiri dari grup komedian apa gitu, gua lupa. Pokoknya dia emang salah satu pendiri grup komedian. Dan ini menjadi salah satu sorotan menarik juga nih buat gua, karena meskipun dia ada komedinya, yang gue sorot tuh di film ini ada 4 elemen menurut gua. Dari pengetahuan gua ya, dari penglihatan gua. Ada gore-nya ada gore, misterinya ada, horornya ada, sama komedinya juga ada. Tapi yang bikin film ini unik adalah mereka nggak condong ke salah satu dari 4 elemen ini. Jadi semua benar-benar disajiin secara merata, benar-benar cukup adil. Porsinya tuh benar-benar pas gitu loh. Jadi lucu iya, tapi nggak ngilangin kesan horornya. Kadang ada beberapa film yang menurut gua, entah itu horor komedi ya atau apa crime komedi yang ada gore-gornya, itu entah jadinya nggak serem atau jadinya nggak lucu. Ini menurut gua pribadi ya. Tapi di film Weapons ini dia benar-benar seimbang. Jadi lucunya dapet, misterinya dapet, seremnya juga dapat, masih benar. Terus juga apa namanya, ngilu gornya itu juga tetap ada. Gue setuju sih, karena beberapa adegan gornya mereka masih tetap disturbing gitu kan. Meskipun adegannya tuh siang. Benar. Kayak jadi kalau adegan gore tuh kan biasanya kan ya malam hari atau nggak di ruangan tertutup. Gitu kan. Ini bisa loh, maksudnya di siang hari di public space, di tempat umum gitu-gitu masih tetap kelihatan menjijikan gitu. Iya, dan ngerinya tuh tetap kerasa gitu loh, nggak hilang gitu esensi ngerinya tuh benar-benar kita merasa takut benar. Tapi menurut lu nih Dan, secara keseluruhan film Weapon ini gimana? Lu kasih rating berapa film ini? Kalau rating overall ya 9,5 lah. 9,5. Hampir sempurna. Hampir sempurna. Itu benar sesuai sama gue, sependapat sama lo ya, karena menurut gue entah gue nggak ngelihat apa yang kritikus film ini lihat sampai mereka bisa ngasih 100% di rating Tomatoes ya. Tapi yang gue lihat ada beberapa minus lah dari film ini ya. Ini kan subjektif ya bro ya. Jangan dijudge guanya, jangan barbar. Kita bilang tadi kan kita juga masih belajar. Kita ibaratnya orang awam. Betul. Beda sama mereka kritikus, mungkin ada beberapa penilaian yang mereka paham di bidangnya. Jadi mereka bisa ngasih segitunya. Bisa 100%. Tapi menurut pandangan kita nih, subjektif kan, itu 94% udah di angka yang pas lah. Karena memang filmnya bagus. Kalau lu ngejar horor, ini filmnya bagus tapi nggak absolut sinema. Iya. Jadi masih ada film-film lain, contoh kayak Evil Dead Rise. Nah itu Evil Dead Rise. Itu sinting, cok, asli dah. Itu gue setuju kalau Evil Dead. Itu sinting bener asli, kayak lu nonton film apa adegan pertamanya aja tuh udah dibikin udah gila-gila. Udah gua no komen dah pokoknya kalau Evil Dead Rise. Tapi emang kalau Evil Dead Rise emang sinting sih. Jadi kalau Evil Dead Rise itu kan memang bener-bener horor yang bener-bener pace-nya cepet, lu
capek nontonnya bener-bener dah pokoknya dah. Kalau dari lu, menurut lu gimana tuh? Dari gua, mungkin gua bakal ngasih rating 9/10 sih. Oke, gimana? Kenapa? Alasannya menurut gua nggak suka film pace lambat ya. Kayak gua nggak suka kayak contoh film sore. Oke. Film sore tuh menurut gua lumayan bikin boring, lumayan bikin capek sih buat gua. Mungkin emang tujuan si sutradaranya juga itu kan. Iya, benar. Tapi gua capek lah nonton sore aja tuh kayak bangun tidur, mimisan gitu-gitu lagi. Gitu tuh kayak too much menurut gua, terlalu berulang-ulang. Makanya gua mungkin ngasih rating segitu karena film ini kan juga termasuk pace-nya lambat kan. Mulai dari yang tadi multi perspektif itu beberapa tokoh untuk untuk jalan cerita ini loh, maksudnya keberlangsungan jalan cerita ini. Jadi ya menurut gua gua nggak suka karena pace-nya lambat aja. Makanya gua ngasih rating segitu. Oke. Emang berarti kalau misalkan kayak tujuannya si sutradara kayak contoh tadi kan lu bilang film sore. Iya. Itu kan memang dibikin pace-nya berulang-ulang. Iya. Justru mungkin karena lu merasa capek, tujuan sutradaranya itu tercapai. Betul. Terus juga ketika film Weapons dia bikin dengan berbagai macam sudut pandang sehingga pacingnya lambat, ya justru itu juga bisa jadi adalah tujuan sang sutradara itu sendiri juga betul. Buat ngebangun dunianya gitu loh. Benar. Gue setuju. Jadi menurut gue juga emang film Weapons ini is it recommended buat ditonton? Yes, it is. Betul. Tapi ingat, rekomendasinya ini buat siapa? Kalau misalkan lu orangnya tipikal yang gue mau cepet-cepet keluar. Nggak, maksudnya gue apa nih? Nggak, gue maksudnya gue mau cepet-cepet filmnya pasti cepet. Gue mau cepet-cepet kelar nonton, entah ada kegiatan lain, maksudnya gitu. Ya lu nggak cocok nonton film ini mungkin. Tapi kalau lu penasaran orangnya, terus juga suka nonton film horor, film gore, ada campuran komedinya, sangat rekomendasi buat kamu. Recommended buat lu 10 out of 10 kalau lu suka ya. Oke, mungkin segitu aja ya yapping kita. Review singkat kita. Review singkat kita mengenai Weapons ya. Semoga yapping kita kali ini bisa memberikan rekomendasi tontonan buat kalian ya. Terus juga kalau misalkan menurut kalian pendapat kita itu agak kurang, menurut kalian ya ini apaan sih? Iya, nggak apa-apa. Boleh di-share komentar kalian, pendapat kalian, karena kita juga pengen tahu sudut pandang kalian tuh kayak gimana. Kita berdiskusi. Kita diskusi sesama orang awam, atau bahkan ntar teman-teman juga nanti ada yang melihat video ini dan teman-teman adalah orang profesional, ya bisa share ilmunya. Biar kita belajar juga. Oke. So, segitu dulu ya video yapping kita di Sini Ngablu edisi kali ini. So, stay tune, jangan lupa like, comment, dan subscribe. So, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya di Sini Ngablu. Ngobrol ngalor ngidul seputar film.